Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, ini tuh videonya saya take beberapa hari yang lalu pas saya ke rumah orang tua. Jadi di sini tuh mama saya mau bikin kue jadul ya teman-teman untuk persiapan Maulid Nabi. Nah, di sini untuk bahan-bahannya udah disiapin sama mama saya. Ada gula merah yang udah dicairin, terus ada telur. Telurnya mama saya pakai telur ayam kampung karena kebetulan masih banyak telur ayam kampung. Untuk gula merahnya masih agak panas, jadi masih diaduk-aduk dulu. Nah, ini pertama-tama mama saya itu masukin telur, jadi dimasukin semua ya untuk telurnya. Ini mama saya pakai 8 butir, karena kan ukurannya kecil-kecil. Biasanya kalau pakai telur yang beli di pasar, mama saya itu pakainya 6 butir ya kalau nggak salah. Terus ini dimasukin gula pasir juga. Biasanya kalau mama saya itu bikin kue, ngaduknya masih manual kayak gini ya teman-teman. Karena kebetulan juga mama saya itu nggak punya mixer. Pernah sih punya mixer dulu, cuma udah rusak. Soalnya mixernya juga cuma dapat dari hadiah gitu sih, jadi cepet rusak. Jadi itu tadi gula pasirnya cuma buat teman telur gitu ya teman-teman. Buat ngucek sama telurnya. Terus ini tuh telurnya dikocok sampai agak putih. Sebenarnya di sini tuh mama saya belum pengen bikin kuenya hari ini. Cuma karena saya bilang saya mau minta juga buat ngisi keranjang saya untuk Maulid Nabi nanti. Jadi ya udah deh langsung aja dibikinin. Karena Maulid Nabi di tempat saya itu udah besok malam, sedangkan di tempat mama saya itu masih beberapa hari lagi. Saya minta kuenya juga nggak banyak-banyak ya bun, cuma 10 biji aja. Tapi kuenya nggak cuma satu macam aja ya nanti. Pokoknya ada beberapa macam gitu. Cuma saya juga mau pesan di tante saya yang jualan di kampungnya Pak Suami gitu ya. Nah, tadi mama saya udah masukin soda kue sama vanili ya teman-teman. Habis itu ini gula merahnya juga mau ditapis dulu karena takutnya ada kotoran gitu. Oh ya, ini tuh mama saya katanya bikin kuenya itu 3 kilo ya teman-teman. Jadi ini bakal jadi banyak. Dan kue kayak gini tuh biasanya bisa tahan lama, jadi nggak apa-apa bikinnya hari ini. Karena Maulid Nabi di tempat mama saya juga tinggal beberapa hari lagi. Untungnya sih Maulid Nabi di tempat saya sama di tempat mama saya ini selalu beda ya teman-teman. Jadi saya bisa bantu-bantu juga di sini. Dan kalau saya sih biasanya untuk kue Maulid Nabi nggak pernah bikin sendiri ya, selalu saja beli. Karena ya saya nggak tahu buat bikin sendiri. Jadi lebih baik saya beli aja. Lagian belinya juga paling cuma 10 biji per satu macam kue. Oke, lanjut ya ke videonya. Jadi di sini tuh mama saya udah masukin gula merahnya. Ini masukinnya sedikit demi sedikit aja, nggak sekalian gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga mama saya udah masukin tepung terigunya. Untuk tepung terigunya juga masukinnya sedikit demi sedikit. Nah, biasanya mama saya itu kalau bikin kue jadul kayak gini tuh diaduk-aduk pakai tangan kayak gini ya teman-teman. Emang sih biasanya kayak gini karena lebih apa ya, biar bagian dalamnya itu bakal berongga gitu, dan ini nggak perlu didiamin lagi. Jadi nanti setelah diginiin langsung aja buat dimasak. Oke, jadi untuk tempat masaknya masih jadul juga ya teman-teman, masih kayak gini. Dan ini untuk tempat masak kuenya itu udah dipanasin dari tadi. Kebanyakan sekarang itu kalau orang-orang bikin kue kayak gini tuh dimasak pakai oven. Tapi kalau mama saya masih suka pakai cara jadul karena rasanya juga agak beda sih sebenarnya. Jadi mama saya itu setiap ada acara atau ada apapun itu selalu bikin kue kayak gini ya teman-teman. Memang sih masaknya itu agak ribet, tapi ya nggak apa-apa karena rasanya juga enak. Nah, ini untuk bagian atasnya dikasih kacang ya sama mama saya. Dan ini tuh kacang yang udah disangrai. Biasanya kalau nggak ada kacang bisa pakai mie yang mentah. Oke, lanjut. Ini udah selesai dikasih kacangnya, sekarang mau ditutup. Jadi untuk bagian atasnya nanti dikasih api juga ya teman-teman, biar matangnya itu merata. Jadi kue jadul kayak gini tuh ada 2 macam. Yang satunya udah dimasak sama mama saya sebelum saya datang ke sini. Jadi yang itu pakai gula pasir, terus yang sekarang ini pakai gula merah. Tapi rasanya juga beda sih. Nah, ini dia udah jadi ya teman-teman. Kalau di sini tuh namanya kue sikade. Kalau di tempat kalian namanya kue apa? Nah, ini dia kuenya udah banyak yang matang ya teman-teman. Sebenarnya prosesnya itu lumayan lama karena
sekali masak itu cuma ada beberapa biji aja ya. Saya kurang tahu ya tadi itu berapa. Nunggunya itu lumayan lama karena harus matang sampai ke bagian dalam-dalamnya gitu loh. Oke, ini langsung aja. Untuk kuenya udah agak dingin, jadi langsung saya masukin ke dalam toples. Jadi dia itu kalau masukin ke dalam toples harus udah benar-benar dingin ya teman-teman, karena kalau masih hangat pasti bakal cepat berjamur. Ini saya isi satu toples aja dulu karena itu kue yang lain masih agak hangat gitu ya teman-teman. Jadi belum saya masukin ke dalam toples, nanti aja kalau udah dingin. Terus ini toplesnya nggak langsung saya tutup juga ya karena masih belum terlalu dingin. Oke, lanjut untuk urusan kuenya saya tinggal dulu. Sekarang saya mau kupas kemiri dulu. Ini ada kakak saya, terus ada anak-anaknya juga, ada kakak Cindy dan si adek. Ini kita mau kupas kemirinya sekarang karena kebetulan yang mau belinya itu udah mau datang. Untuk kemirinya ini dikumpulin sama mama saya di kebun ya teman-teman. Masih di pekarangan rumah juga sih. Jadi dikumpulin sama kulit-kulitnya. Biasanya kalau mama saya itu kumpul kemiri di tempat yang jauh banget, pasti udah langsung dikupas di bawah pohonnya. Biar nanti bawahnya itu nggak terlalu berat ya, karena kan ini juga kulitnya pasti dibuang. Saya ingat banget dulu pas kita itu masih sekolah, setiap hari libur kita pasti ke kebun buat nyari kemiri untuk dijual. Tempatnya itu jauh banget ya, sampai di hutan, dan pulangnya itu pasti nanjak banget ya. Belum lagi kita sambil bawa kemiri yang kita cari. Pokoknya kalau ingat zaman dulu itu rasanya kayak sedih gitu loh teman-teman, tapi bikin kangen juga. Biasanya kalau habis jual kemiri kita pasti banyak uang, walaupun kadang cuma 10.000, kalau zaman dulu itu rasanya udah banyak banget ya. Tapi untuk dapetinnya juga agak susah sih pada zaman itu. Pokoknya anak-anak zaman sekarang itu bersyukur ya karena nggak ngerasain seperti apa yang kita rasain dulu. Tapi itu kami ya yang tinggal di kampung. Alhamdulillah sih ada pohon kemiri yang kita cari buahnya. Tapi saya bersyukur sih karena anak-anak nggak ngerasain kayak yang kami rasakan pada zaman itu. Pokoknya kalau ingat itu suka sedih, tapi kadang juga bikin kangen sih pada masa-masa itu. Oh ya, untuk harga kemiri di tempat saya itu sekarang 8.000 ya teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana? Oke, ini kita udah selesai kupas kemirinya, jadi ini tinggal kulitnya aja, nanti aja dibuang. Soalnya karungnya itu masih dibawa sama kakak saya. Jadi kakak saya itu pergi nyari kemiri lagi yang ada di pekarangan rumah mama saya juga. Cuma agak sedikit jauh ya teman-teman, ada di tengah kebun ini. Kata mama saya udah lama nggak dicari, jadi mungkin udah ada yang pada jatuh lagi. Kalau nggak salah ini tuh sekitar jam 2 siang ya teman-teman. Nah, di sini mama saya itu lagi masak kue, belum selesai juga masak kue yang tadi. Karena katanya itu bakal lama masaknya. Cuaca sekarang itu di sini panas banget. Tapi masih di tempat saya sih yang benar-benar panas daripada di sini. Soalnya di sini tuh masih banyak pepohonan. Dan ini juga kan masih di pegunungan, jadi masih nggak terlalu panas. Oke, lanjut. Ini videonya dilanjut lagi pada malam hari. Jadi di sini tuh mama saya mau bikin kue cucur. Kebetulan kan pas tadi bikin kue itu ada sisa gula merah gitu ya yang udah dicairin. Jadi ya udah deh, langsung aja saya minta dibikinin kue cucur sama mama saya. Jadi kan buat isi ember nanti. Sebenarnya saya udah pesan sih di tantenya Pak suami, pesan cucur, cuma udah terlanjur pesan, jadi ya udahlah ya nggak apa-apa. Soalnya juga saya itu pengen makan kue cucur. Karena kan kalau beli biasanya cuma nggak ada lebihnya gitu ya. Jadi nggak bisa makan. Jadi ya udah deh, minta dibikinin aja. Sebenarnya untuk bikin kue cucurnya itu gampang banget ya kalau dilihat-lihat, tapi kalau dipraktekin sendiri pasti nggak bakal jadi kue cucur. Soalnya saya udah pernah coba dan gagal. Sedikit kesalahan aja pasti kue cucurnya nggak bakal jadi. Nah, di sini mama saya itu pakai 3 kaleng tepung terigu sama tepung berasnya 1 plastik gitu. Jadi masing-masing 3 kaleng ya teman-teman kalau nggak salah. Pokoknya ukurannya itu sama.
Terus di sini untuk gula merahnya dikira-kira aja ya. Biasanya kalau cucurnya terlalu kemanisan pasti dia juga bakal gagal. Jadi harus pas gitu ya rasanya. Dan di saat masak juga nggak boleh di api yang kebesaran atau apinya terlalu kecil juga. Pokoknya harus pas gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk adonannya diulenin pakai tangan aja kayak gini. Biasanya mama saya kalau bikin kue cucur kayak gini dan jadinya di bagian dalamnya itu bakal bagus banget gitu loh, ada sarang semutnya. Jadi ini nggak perlu didiamin lagi ya, karena udah diulenin kayak gini tuh lumayan lama, kalau nggak salah mungkin kurang lebih beberapa menitan gitu. Pokoknya sampai dirasa cukup ya. Oke, ini mama saya udah mulai menggorengnya dan di sini pertama-tama itu agak gagal gitu ya teman-teman, karena minyaknya katanya terlalu panas. Jadi untuk minyaknya juga nggak terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sedikit ya teman-teman. Nah ini percobaan kedua dan ternyata masih gagal juga. Oke, di sini untuk apinya tadi udah dikecilin ya sama saya, jadi nggak terlalu panas lagi dan ini udah berhasil. Biasanya setelah jadi baru disiram-siram pakai minyak panas gitu ya bagian tengahnya, biar itu matangnya merata. Sebenarnya kalau ngelihat yang bikin itu kayak gampang aja ya teman-teman, tapi kalau praktekin sendiri pasti susah banget. Jadi kalau mama saya bikin cucur nggak perlu didiamin lagi ya teman-teman, pas udah diulenin langsung dimasak. Untuk adonannya juga nggak boleh terlalu kental dan nggak boleh terlalu cair, pokoknya harus pas. Menggoreng. Oh ya, kalau kalian udah pernah bikin nggak teman-teman kue cucurnya? Ini nanti hasilnya bakal lumayan banyak ya teman-teman, tapi nanti nggak saya videoin sampai akhir. Nah ini tuh cucurnya ya teman-teman, jadi hasilnya banyak sarang semutnya gitu loh di bagian dalamnya. Oke, jadi segitu dulu ya videonya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.